Halo semua, apa kabar? Gimana masih ngeluh nggak punya pasangan dan masih update status saya yang sedih-sedih pakai lagu TikTok? Kasihan, kayak saya tuh selalu berutang dan beradrenalin dengan cara pinjam duit tapi jangan dibayar. Pinjol anjing. Membahas Kapten Bagi si badut manusia paling edan dan paling beruntung sejagat One Piece. Bagi berambisi ingin mempunyai organisasi paling edan dan paling brutal di organisasi tersebut tercipta yaitu bernama Cross Square. Cross Square ini diisi oleh orang-orang hebat gak nanggung. Cross Square diisi oleh Dracul Mihawk si manusia solo paling sorangan wae alias sorangan wae soloreng. Di sini Mihawk bergabung dengan Bagi belum tentu atau belum jelas tujuannya apa, yang pasti Mihawk memiliki tujuan tertentu. Dan sepertinya Mihawk bertujuan untuk menyeimbangkan dunia karena Mang Mihawk ini memiliki insting bahwa Luffy berpotensi menjadi raja bajak laut. Secara Mihawk juga ingin melihat Mang Zoro sampai di mana Mihawk juga ingin melihat Zoro memiliki kekuatan yang melampauinya. Tapi secara berpikir kalau misalkan si Zoro udah kuat pisan melampaui Mang Mihawk dan pada akhirnya terjadi pertarungan antara guru dan murid. Terjadi pertarungan dengan murid gitu, pemenangnya kemudian si Mihawk kalah gitu dan pemenangnya si Zoro. Dan gelar sebagai pendekar pedang nomor 1 diberikan kepada Zoro. Dan saya yakin di sini Zoro akan menolaknya. Kenapa? Karena Zoro akan memberikan atau menghargai sang guru yang memiliki gelar tersebut. Zoro akan hidup seperti air yang terus mengalir mengikuti arus Luffy kemanapun dia pergi sebagai sayap Luffy. Dan itu pun akan terjadi pada Luffy dan Sanji lagi. Ya jelas jadi si Zoro ini teh bakal jadi sayapnya sama kayak si Sanji. Balik lagi ke alasan Mihawk yang masuk ke organisasi Bagi. Mihawk akan menjungkir balikan dunia beserta Cross Square. Karena Mihawk sudah muak dengan pemerintah dunia, itu akan terjadi di perang akhir nanti. Mungkin ya, tapi ini mah baru opini saya. Dan semua ini diperkuat dengan kedekatan Mang Mihawk dengan Akagami no Shanks. Sedikitnya Mihawk pasti tahu akan kemana arah tujuan dari bajak laut Akagami, dan perang akhir nanti saya yakin bahwa Mang Mihawk atau Crossbill akan bekerja sama dengan Akagami no Shanks yang notabene rival hidupnya. Dan semua itu diperkuat oleh Bagi yang notabene juga adalah sahabat dari Shanks, atau waktu dulu kan ini ya sekapal sama si Shanks di kapal Roger. Tapi permasalahannya yang membuat organisasi tersebut sepertinya adalah Crocodile. Nah, si Mang Crocodile ini saya beropini bahwa Crocodile sangatlah berpengalaman untuk membuat sebuah organisasi. Contohnya saat di Alabasta ya, atau di Arab merenya kalau di dunia asli mah. Kalau Mihawk yang bikin mah mungkin agak berat ya, karena Mihawk tipe orang yang sendiri wae gitu. Dari dulu juga kan sendiri wae si Mihawk mah emang petarung sejati, anjir petarung sejati mah segitu atuh ya, dihem-hem kesorangan ada masalah juga. Dan di sini banyak yang yakin bahwa Crocodile lah yang bikin, dan anjir kumaha caritana si Bagi kelihatan sebagai pemimpinnya Herman saya. Jadi si Bagi ini kelihatan sebagai pemimpinnya gitu, padahal mungkin bukan si Bagi yang bikin mah. Yang jadi masalah di sini sebenarnya si Crocodile, tujuan Crocodile apa ya masih nggak tahu. Mungkin Crocodile pengen senjata legend seperti di Alabasta sana. Nah, kalau di Alabasta sana mah ngobrolnya teh Pluton, Poseidon sama Uranus. Meskipun terkadang konyol, terkadang terdengarnya konyol gitu, tapi ide ini memberikan bounty kepada angkatan laut itu jenius menurut saya. Ini akan berdampak besar dan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pemerintah dunia. Entah itu ide Crocodile atau Mihawk atau Bagi, yang jelas itu sangat luar binasa, dan sepertinya organisasi ini akan semakin besar dan akan berpengaruh besar pada perang akhir nanti. Saya beropini kalau misalkan di perang akhir nanti para Yonko atau semua Yonko akan beraliansi untuk menghajar Teach dulu ya. Jadi si Luffy, si Bagi, sama si Shanks ini akan beraliansi mengalahkan Teach. Setelah Teach tumbang, maka penyerangan terhadap pemerintah dunia akan dimulai bersama pasukan revolusi. Edan kan? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request contoh di kolom komentar aja ya, nanti saya akan bahas. Salam buat Neng Linda dan buat Neng Sinta dari saya. Goodbye, dadah anjing. Dah.